Ini tuh, Jan. Selamat pagi. Selamat Om pagi. Swastiastu. Om Swastiastu. Bagaimana kabarmu hari ini? Baik, Pak. Semoga kita selalu dalam lindungan Ida Sang Hyang Widiwasa. Marilah sebelum pelajaran dimulai, kita awali dengan mengucapkan Gayatri Mantra. Kita awali dengan sikap asana. Om Prasada Stiti Sarira Siwa Suci Nirmalaya Namah Swaha. Pranayama. Karasodana. Om Sudamam Swaha. Om Mati Sudamam Swaha. Om Purba Swaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yono Prachodayat. Om Santi Santi Santi. Om. Hari ini kita akan belajar tentang kitab suci Weda. Kamu dapat mengetahui pengertian kitab suci Weda. Bentar ya. Yang kedua, kamu dapat memahami Weda sebagai pedoman dalam bertindak. Pengertian kitab suci Weda. Weda diyakini sebagai kitab suci karena sifat dan isinya yang merupakan wahyu Sang Hyang Widi yang dianggap maha suci. Kata Weda berasal dari kata Vid yang mengandung makna mengetahui atau pengetahuan. Dengan demikian, Weda dapat diartikan sebagai pengetahuan suci yang berasal dari Sang Hyang Widi. Bahasa yang digunakan dalam kitab suci Weda adalah bahasa Daivivat yang dipopulerkan oleh Begawan Panini dengan istilah bahasa Sanskerta. Selanjutnya, bagi umat Hindu, Weda diyakini sebagai pedoman dalam bertindak, sebagai satu-satunya sumber bimbingan, informasi, dan petunjuk dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam melaksanakan kegiatan ritual keagamaan. Kitab suci Weda diyakini sebagai pengetahuan yang diwahyukan oleh Sang Hyang Widi kepada para arsi. Kitab suci Weda dikelompokkan ke dalam dua macam, yaitu kitab suci Weda Sruti dan kitab suci Weda Smrti.
Ini adalah salah satu contoh kitab suci Weda, yaitu Manawa Dharma Sastra atau Manu Dharma Sastra, yang merupakan Weda Smrti, dan yang satu lagi adalah Rigveda Samhita. Ini salah satu kitab suci agama Hindu yang jadi pedoman bagi kita dalam bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Weda Sruti adalah kitab suci yang memuat wahyu yang disusun diralat coba bahwa Weda Sruti adalah kitab suci yang memuat wahyu yang berasal dari Sang Hyang Widi yang diturunkan kepada Maharsi secara langsung melalui pendengaran. Adapun Weda Sruti terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama adalah mantra. Bagian mantra ini terdiri dari himpunan yang disebut dengan Catur Weda Samhita, yang antara lain Rigveda, Yajurveda, Samaweda, dan Atharwa Weda. Yang kedua adalah Brahmana atau Karmakanda, yang berisi himpunan mantra yang khusus membahas aspek karma dan yatnya. Dan yang ketiga Upanishad atau Aranyaka, yang kerap disebut sebagai kitab Vedanta, yang artinya Weda terakhir, yang artinya khusus membahas aspek pengetahuan yang bersifat filsafat. Gimana? Pusing nggak setelah menerima materi tentang kitab suci Weda? Enggak Pak, kebayang lah. Apa yang kamu dapatkan setelah mendengarkan penjelasan Bapak tadi? Coba kamu sampaikan ke Bapak. Pak ya, Weda adalah kitab suci agama Hindu. Sebagai kitab suci agama Hindu, maka ajaran Weda diyakini dan dipedomani oleh umat Hindu sebagai satu-satunya sumber bimbingan dan informasi yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari atau untuk waktu-waktu tertentu. Weda terdiri dari 2 kelompok, yaitu Weda Sruti dan Weda Smrti. Weda Sruti terdiri dari mantra, Brahmana atau Karmakanda, dan Aranyaka Kanda atau Upanishad. Mantra isinya catur Weda, yaitu Rigveda, Yajurveda, Samaweda, dan Atharwa Weda. Brahmana berisi aspek karma, dan Aranyaka atau Upanishad itu adalah Weda terakhir. Begitu Pak yang saya dapat. Sekarang kita coba mengulas materi yang sudah kamu dapat. Siap nggak? Siap Pak. Nah, sekarang Bapak kasih ada pertanyaan nih.
Apa nama kitab suci umat Hindu? Kitab suci Weda, Pak. Ya, benar. Kitab suci Weda. Nah, sekarang kitab suci Weda dapat dikelompokkan dalam 2 bagian. Nah, apa saja itu? Weda Sruti dan Weda Semerti, Pak. Ya, benar. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan Weda Sruti? Tahukah kamu? Weda Sruti adalah Weda yang diterima para maharsi berdasarkan wahyu Sang Hyang Widi yang diperoleh melalui pendengaran, Pak. Terdiri dari berapa bagian saja Weda Sruti itu? Dari yang saya ingat itu terdiri dari 3 bagian, yaitu mantra, Caturweda, Brahmana atau Karma Kanda, dan Aranyaka Kanda atau Upanishad. Caturweda itu Caturweda itu bagian dari mantra ya. Oh iya, Pak, saya lupa. Jadi Weda Sruti itu terdiri dari 3 bagian, yaitu mantra, Brahmana atau Karma Kanda, dan Aranyaka Kanda atau Upanishad. Nah, sekarang yang terakhir nih. Tadi kamu bilang Upanishad. Apa yang dimaksud dengan Upanishad itu? Upanishad atau Aranyaka adalah kitab suci Weda yang terakhir. Jadi dapat kita simpulkan dari pembelajaran kita hari ini tentang kitab suci Weda. Jadi dapat kita simpulkan dari materi kitab suci Weda pada hari ini bahwasanya Weda diyakini sebagai kitab suci karena sifat dan isinya yang merupakan wahyu Sang Hyang Widi yang dianggap maha suci. Kata Weda berasal dari kata wid yang mengandung makna mengetahui dan pengetahuan atau pengetahuan. Dengan demikian Weda dapat diartikan sebagai pengetahuan suci yang berasal dari Sang Hyang Widi. Kitab suci diyakini sebagai pengetahuan yang diwahyukan oleh Sang Hyang Widi kepada para hersi. Kitab suci Weda dikelompokkan ke dalam 2 macam, yaitu kitab suci Weda Sruti dan kitab suci Weda Semerti. Weda Sruti adalah kitab suci yang memuat wahyu yang berasal dari Sang Hyang Widi yang diturunkan kepada maharsi secara langsung melalui pendengaran. Weda Sruti terdiri dari 3 bagian, yaitu mantra, terdiri dari himpunan yang disebut
Caturweda, Rigweda, Yajurweda, Samaweda, dan Atharwaweda. Yang kedua, Brahmana atau Karmakanda, berisi himpunan mantra yang khusus membahas aspek karma dan yajna. Yang ketiga, Upanishad atau Aranyaka, kerap disebut kitab Vedanta, yang artinya sebagai Weda terakhir, yang artinya khusus membahas aspek pengetahuan yang bersifat filsafat. Bagaimana rasanya setelah kamu mempelajari materi kitab suci Weda ini? Rasanya sangat menyenangkan, Pak. Baiklah, pertemuan kali ini sudah selesai dan kita tutup dengan Paramasanti. Paramasanti mulai. Om Santi Santi